A True Martial World, Bab 112. Judul, 10 Kejahatan. Anggota kamp prajurit persiapan klan suku Lian benar-benar tercengang. Mereka menatap dengan mata terbuka lebar, mulut ternganga lama. Master Lian yang tak terkalahkan di dalam hati mereka, telah dipukuli dengan begitu menyedihkan oleh si Udik Yiyun. Apa artinya ini? Bukankah Lian Chengyu berada di puncak ranah pengumpulan Qi? Beberapa orang yang mengetahui tingkat kultivasi Lian Chengyu berkata dengan luar biasa. Tahap 5 alam Mortal Blood, dengan pengumpulan Qi puncak menjadi tingkat kultivasi Mortal Blood tertinggi, dan eksistensi yang ekstrim. Untuk dapat mengalahkan kultivator pengumpulan Qi puncak, hanya seorang kultivator alam Purple Blood yang dapat melakukannya. Tidak mungkin, apakah Yiyun adalah seorang kultivator alam Purple Blood? Seseorang memikirkan itu dan gemetar berkata, bagaimana mungkin? Seorang Purple Blood tidak perlu berpartisipasi dalam kontes kultivator Mortal Blood. Juga, Jin Longwei tidak akan mengizinkannya. Selain itu, berapa umur Yiyun? Dia baru berumur 12, bagaimana dia bisa berada di alam Purple Blood pada usia 12? Seseorang menyebutkan usia Yiyun, dan tiba-tiba semua orang saling menatap tanpa berkata-kata. Ya, Yiyun baru berusia 12 tahun, 2 tahun lebih muda dari Tao Yun Xiao. Kekuatan pertempuran 12 tahun yang bisa mengalahkan Lian Chengyu, monster macam apa dia? Pada saat ini, Yiyun perlahan berjalan menuju Lian Chengyu. Tangan Lian Chengyu gemetar dan dia keluar dari bebatuan. Wajahnya berlumuran darah dan ekspresinya galak. Yiyun memandang Lian Chengyu dengan mata menusuk. Ku bilang, kamu punya 10 tagihan. Kamu berhutang 10 nyawa padaku. Untuk setiap kejahatan, aku akan mengalahkanmu sekali, barusan. Adalah yang pertama. Suara nyaring Yiyun bisa didengar bermil-mil jauhnya. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Kejahatan pertama. Kamu mendukung Antek dan memerintah dengan penindasan. Kamu memonopoli makanan dan sumber daya suku. Rakyat jelata bekerja keras tetapi jatah yang diberikan kepada mereka tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Pakaian yang dibagikan saja tidak cukup. Setiap tahun orang kelaparan dan mati kedinginan. Tanganmu berlumuran darah dari banyak kehidupan klan suku Lian. Pukulan sebelumnya adalah untuk mereka. Hidup ini adalah hutangmu kepada rakyat jelata dari klan suku Lian. Kata-kata Yiyun mengejutkan semua orang. Awalnya, Lian Chengyu menuduh Yiyun mencuri esensi tulang kunonya, membuat mereka percaya Lian Chengyu adalah korban. Tapi kemudian, Yiyun menuduh Lian Chengyu melakukan 10 kejahatan. Jelas, perseteruan Lian Chengyu dengan Yiyun tidak sesederhana yang dikatakan Lian Chengyu. Kamu ingin menilai aku atas 10 kejahatan? Kamu pikir kamu siapa? Lian Chengyu berhasil mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya, dia membenci Yiyun sampai ke tulang. Dengan Yiyun memiliki keunggulan absolut dan di atas angin, pembalikan situasi dimulai dengan Lian Chengyu yang tanpa ampun dipukul ke tanah. Di depan begitu banyak orang, dia yang sombong telah dipukul dengan cara yang memalukan. Itu membuatnya gila. Jika terjadi pembalikan mendadak dan penghinaan yang ekstrim, mudah bagi orang untuk menjadi kosong. Pikiran Lian Chengyu saat ini kosong. Dia telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia tidak bisa dengan tenang mengukur perbedaan kekuatan antara dia dan Yiyun. Satu-satunya pikiran yang dia miliki adalah menghancurkan Yiyun. Mati. Lian Chengyu mengertakkan gigi dan melompat ke Yiyun. Tiger Claws Miterox. Cakar Lian Chengyu terulur saat tulangnya berdering. Lian Chengyu adalah seorang ahli seni bela diri di alam liar yang luas. Dia telah memahami esensi dari tinju tulang naga rib naga yang diajarkan kepadanya oleh Yao Yuan. Tiger Claws Miterox ini mengakibatkan tulang dan tendonnya bersuara sebagai satu. Menggunakan kekuatan pinggang dan tulang punggungnya, itu seperti harimau sungguhan yang menerkam. Tapi, tidak diragukan lagi hasilnya. Kecepatan Yiyun terlalu cepat, jauh di atas kemampuan Lian Chengyu. Pada saat yang sama, penglihatan Yiyun mampu membuat penilaian di tengah pertempuran. Selain kemampuannya membuat penilaian telah mencapai puncaknya, tubuh dan kekuatan Yiyun lebih baik dari Lian Chengyu, jadi tidak peduli apa yang digunakan Lian Chengyu, itu akan mudah diselesaikan oleh Yiyun. Pendirian Lian Chengyu diterima oleh Yiyun. Yiyun mengunci pergelangan tangan Lian Chengyu. Dengan suara berderak pada sendi, krek tangan Yiyun mengepal erat menyebabkan dahi Lian Chengyu mengeluarkan keringat karena rasa sakit yang luar biasa. Aku tidak berpikir aku orang yang hebat, tapi aku memenuhi syarat untuk mengadili kamu atas kejahatan kamu hanya karena aku lebih kuat darimu. Di dunia ini, yang lemah diperbudak dan yang kuat dianggap sebagai tuan. Mengatakan itu,
Yi Yun menarik tangan Lian Chengyu ke bawah. Lian Chengyu tidak punya cara untuk menahannya sehingga seluruh tubuhnya bergerak ke bawah. Segera, Yi Yun melompat dan memukul dada Lian Chengyu dengan lutut. Puah! Lian Chengyu dengan keras menyemprotkan seteguk darah segar. Sekitar 8 tulang rusuk telah patah, dan tubuhnya terbang di udara seperti karung robek sebelum jatuh ke tanah. Yi Yun menyeka darah di tangannya dan dengan dingin berkata, kejahatan kedua. Kamu memaksa orang-orang dari klan suku Lian untuk pergi ke gunung untuk memetik tumbuhan. Di antara mereka yang memetik tumbuhan adalah anak-anak. Namun mereka harus memanjat tebing dan menuruni lembah. Ada banyak sekali orang yang jatuh ke kematian mereka. Dan kamu tidak peduli dengan mereka yang telah jatuh ke dalam kematian mereka. Tidak ada bantuan yang diberikan. Suatu kali, aku jatuh dari bebatuan saat memetik tumbuhan dan berada di ranjang kematian. Aku bahkan dimakamkan di kuburan. Aku berhasil selamat dari bencana itu, tetapi aku juga tidak menerima bantuan apapun. Bahkan ketika aku kembali ke rumah untuk makan bubur nasi encer itu, saudara perempuan aku yang mengorbankan makanannya untukku. Tanpa kematian, bukan hanya aku tidak menerima simpati dan kenyamanan dari suku, aku diejek oleh premanmu, berpikir aku tidak akan hidup beberapa hari lagi meskipun aku telah bertahan sekali. Kehidupan kedua ini adalah hutangmu kepada anak-anak kecil dari klan suku Lian dan juga kepadaku. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh, Yi Yun berjalan menuju Lian Chengyu lagi. Kamu. Lian Chengyu berjuang untuk bangun. Mulut Lian Chengyu mulai berbusa dengan darah seperti ikan mas. Matanya dipenuhi dengan kebencian tak terbatas untuk Yi Yun. Dia telah menjalani 10 tahun mengasah dan menggunakan berbagai tumbuhan. Tulang dan organ dalamnya telah berulang kali dilatih. Jadi bahkan setelah pukulan seperti itu, dia masih memiliki kemampuan bertarungnya. Aku akan membunuhmu. Penghinaan, kemarahan, realisasi perbedaan antara ideal dan kenyataan, dan dengan kegagalan menerobos ke alam Purple Blood, bersama dengan kebencian terhadap Yi Yun telah membuat Lian Chengyu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Saat mencapai tahap ini, tidak peduli seberapa dalam seseorang tidak akan bisa tenang. Lian Chengyu persis seperti itu. Dia menyerang ke arah Yi Yun dan melayangkan pukulan ke arah wajah Yi Yun. Tanpa ketegangan apapun, pukulan Lian Chengyu dengan mudah disingkirkan oleh Yi Yun. Setelah itu, Yi Yun mengirimkan pukulan mengenai wajah Lian Chengyu. Beri dia rasa obatnya sendiri. Bang! Lian Chengyu berteriak mengerikan saat tubuhnya jatuh di udara dan terbang sekali lagi. Wajahnya sudah diwarnai hijau, merah, ungu dan hitam oleh Yi Yun. Ada banyak warna. Hidungnya telah ditinju oleh Yi Yun. 2 gigi depannya telah dicopot oleh Yi Yun. Kejahatan ketiga, kamu menggunakan pilihan kerajaan sebagai cara untuk meninggalkan hutan belantara yang luas, menyalahgunakan cadangan makanan klan suku Lian untuk ditukar dengan klan suku besar dengan sepotong tulang kuno. Kamu kemudian menggunakan orang-orang untuk memperbaiki tulang kuno. Orang-orang tertipu oleh kebohongan kamu tentang membawa mereka ke kota. Karena kita hanya memiliki sedikit makanan, banyak di klan suku Lian yang kelaparan atau mati kedinginan dalam beberapa bulan terakhir. Dan kakakku telah bekerja sepanjang malam membuat panah untuk menukar sepotong daging binatang denganku. Tetapi pada hari pembagian ransum, tidak hanya tidak ada daging binatang, bahkan tidak ada biji-bijian yang halus. Hanya ada sekantong kecil biji-bijian kasar. Itu sama saja dengan mengirim kita saudara kandung ke kematian kita. Kakakku mencoba untuk melawan tapi hampir dipukuli oleh antek-antekmu. Hidup ini adalah hidupmu yang berhutang budi pada mereka yang mati kelaparan di klan suku Lian, dan juga untukku dan kakakku. Ekspresi Yi Yun dingin, tapi suaranya percaya diri. Dia mengumumkan kejahatan Lian Chengyu satu persatu. Penonton hanya bisa menyaksikan gagap. Tidak ada yang menyangka pertempuran itu berubah menjadi pemandangan seperti itu. Jadi, Yi Yun hampir dibunuh oleh Lian Chengyu. Dia beruntung bisa selamat, tapi sekarang adalah waktunya untuk balas dendam. Jika apa yang dikatakan Yi Yun benar, maka mengalahkan Lian Chengyu adalah benar. Tentu saja, Lian Chengyu ingin membunuh Yi Yun karena Yi Yun mencuri esensi tulang kunonya juga bisa dimengerti. Balas dendam pahit di antara keduanya adalah seperti ketidakcocokan api dan air. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang benar atau salah, siapapun yang memiliki kekuatan lebih besar adalah benar. Siapapun yang lebih lemah pantas mati. Ini adalah aturan balas dendam kerajaan surgawi Tai'ah. Pada saat ini, anggota kamp prajurit persiapan benar-benar tercengang. Mereka menatap tercengang di Yi Yun tanpa sepatah kata pun, seolah-olah dia adalah hantu. Pertempuran Lian Chengyu dan Yi Yun seperti pertempuran antara seorang anak dan orang dewasa, benar-benar sepihak.
Mereka menyadari kemungkinan bahwa tuan mereka akan berakhir dengan keadaan yang sangat menyedihkan hari ini. Lian Chengyu naik lagi. Spiritnya diambang kehancuran. Ya, dibandingkan dengan luka fisik, penderitaan mentallah yang membuatnya tak tertahankan. Ketika orang mencapai tahap ini, mereka mungkin akan meledak dan menjadi gila. Lian Chengyu masih belum segila itu, tapi dia sudah sangat dekat dengan poin itu. Dia menyerang Yi Yun sekali lagi. Serangannya tanpa teknik apapun. 3 gerakan pertama adalah kuda-kuda tinju tulang rib naga, tapi sekarang, itu hanya kekuatan kasar. Dengan tinju tulang harimau rib naga tidak berguna melawan Yi Yun, kekuatan kasar ini tidak ada artinya melawan Yi Yun. Lian Chengyu meninju perut Yi Yun, tapi Yi Yun mengencangkan perutnya dan memadatkan kinya di dantian, menerima pukulan Lian Chengyu. Jika itu adalah tinju tulang rib naga Tigers, Yi Yun tidak akan langsung menerima pukulan itu. Tapi tinju seperti itu, bersama dengan menerima 3 pukulan berat berturut-turut, kekuatan serangan Lian Chengyu telah sangat berkurang, jadi Yi Yun dapat menerimanya tanpa banyak tekanan. Setelah menerima pukulan Lian Chengyu, dia mengeluarkan suara teredam. Namun Yi Yun bahkan tidak mengambil langkah mundur, dia menatap Lian Chengyu dingin. Kejahatan keempat, kau membenciku karena menghasut orang untuk memberontak, dan diam-diam menyerangku, membuatku berada di ambang kematian. Kamu berhutang padaku untuk hidup ini. Mengatakan itu, Yi Yun meninju perut Lian Chengyu. Bang! Tubuh Lian Chengyu meringkuk seperti udang. Tidak peduli bagaimana cara Lian Chengyu menyerang Yi Yun akan mengembalikannya dengan cara yang persis sama.